Jumat. Jadi kalau begitu, kalau ada orang mengatakan, kau usah ikut-ikut ceramah Somad tuh. Somad selalu kalau baca ayat, baca Quran, takwil. Itu dia tuh ustadz ahli subhat itu. Takwil bukan bid'ah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari bukan tukang buat-buat takwil. Takwil itu sudah ada dari Ibnu Abbas mentakwil, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari mentakwil, Imam Malik mentakwil. Jadi Imam Asy'ari itu menyusun. Sama macam orang sholat. Kau sholat pakai apa? Mazhab Syafi'i. Jadi sebelum Imam Syafi'i itu tak ada fikih. Ada, cuman baru disusun secara terstruktur, sistematis Pak Ustaz, terserahlah. Baru pada masa Imam Syafi'i. Ada rupanya Nabi pernah bilang, rukun sholat ada 13, ada? Tak ada, baru disusun secara sistematis. Begitu juga dalam bidang akidah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, di hari baik, bulan baik, mari kita mengkaji metode salaf memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Salaf itu apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Kalau gitu berapa abad? 3 abad. 3 abad pertama itulah disebut dengan salaf. Jadi yang abad keempat, kelima sampai sekarang ini bukan kalender Masehi, Hijriah. 4 sampai sekarang ini, 15 sekarang itu disebut dengan khalaf. Yang 3 pertama itu disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang sekarang, ngajilah sama ustadz kami ustadz salaf katanya. Betul apa tidak? Tak betul, karena salaf itu 3 abad pertama. Yang betul itu adalah ustadz kami pengikut salaf. Istilah ini perlu diluruskan. Dari mana datang 3 abad pertama ini baik? Nabi yang bilang, Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia abadku. Setelah itu. Dah, jelas tentang salaf ya? Bisa kita pindah? Kalau tak bisa, tak pindah-pindah kita. Bagaimana sikap salaf ketika membaca teks? Yang saya maksud teks ini nas. Nas itu apa? Teks Quran atau sunnah yang lafaznya terkait dengan makhluk. Lafaznya itu terkait dengan sifat makhluk. Contohnya Allah di atas, Allah turun, tangan Allah, Allah ketawa. Itu kan mustahil dinisbatkan ke Allah. Masa Allah di atas, Allah turun? Gimana cara mereka menyikapi? Maka salaf itu 2. Pertama, tafwid. Tafwidku serahkan aja sama Allah. Jadi kalau pas mengkaji, jamaah sekalian, di sepertiga malam itu Allah turun. Pas ada jamaah nanya, Ustaz, maksud Allah turun tuh? Jangan tanya-tanya. Yang penting Allah turun. Percaya aja. Itu namanya tafwid. Tafwid itu serahkan pada Allah. Kalau yang kedua ini takwil. Alihkan ke makna lain. Jadi kita lihat contohnya. Pokoknya salaf itu 2. 1 tafwid, 1 takwil. Oke. Bisa pindah? Tafwid. Sebagian ulama membiarkan teks-teks tersebut sebagaimana apa adanya, mengimaninya dengan cara global, mensucikan Allah dari kaif, cara, dan mensucikan Allah dari tasbih, penyamaan dengan makhluk. Mereka adalah mayoritas kalangan salaf. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Juz 3, Beirut, Darul Ma'rifah, tahun 1379, halaman 30. Tafwid. Jangan kaji-kaji, jangan bahas-bahas, percaya aja. Kata Ibnul Jauzi dalam Daf'un Syubahit Tanzih, as-sakit anil kalam. Sakit itu artinya diam.
Sakit itu diam. Bukan orang sakit itu diam. Sakit, diam. Sakit anil kalam, diam. Ma'a i'tiqadi tanzih, tetap meyakini Allah suci. Allah ketawa, diam, tak usah bahas. Ustaz Somad, jelaskan tentang Allah diam. Tapi tetap meyakini Allah Maha Suci. Itu namanya tafwid. Kalau takwil, ada di antara mereka yang mentakwilkannya ke pendapat layak yang digunakan dalam bahasa Arab. Dialihkan ke makna lain, itu namanya takwil. Kalau serahkan pada Allah namanya tafwid. Kalau dialihkan ke makna lain yang layak bagi Allah namanya takwil. Sekarang kita bahas hadis tentang Allah turun. Yanzilu Rabbuna, Tuhan turun kulla lailatin, tiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Tuhan turun, Allah turun tiap malam ke langit dunia. Langit dunia itu artinya langit yang bisa ditengok dari dunia. Itu langit dunia. Waktu kita nengok gini, nampak langit kan? Nah, itu langit dunia. Langit itu kan berlapis-lapis. Kalau ada nanti Ustadz mengatakan Al-Quran diturunkan ke langit dunia, maksudnya langit yang bisa ditengok dari dunia. Lapisan langit paling bawah. Yanzilu Rabbuna, Allah turun kulla lailatin, tiap malam ke langit dunia. Sekarang saya tanya jamaah, antum lebih condong memahami Allah turun ini dengan enggak mau bahas, baca aja diam, atau antum mau alihkan ke makna lain? Kalau diam, sakit tadi, diam berarti itu tafwid, tak mau bahas. Tapi kalau antum mau mengalihkan ke makna lain berarti takwil. Sekarang kita tengok mazhabu aksaril mutakallimina wa jama'atin minas salaf. Malik, Imam Malik, wal Auza'i, Imam Auza'i, apa kata dia? Arti Allah turun itu tanzilu rahmatuhu. Yang turun itu bukan Allah, tapi rahmatnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu Imam Malik lebih condong ke tafwid atau takwil? Ulang sekali lagi. Kata Imam Malik, Allah turun tiap malam. Kata dia yang turun itu bukan Allah. Yang turun itu tanzilu rahmatuhu, rahmatnya yang turun. Kalau begitu Imam Malik itu tafwid atau takwil? Takwil. Kenapa takwil? Karena dia mengalihkan makna turun itu ke makna lain. Tafwid diam, tak mau bahas. Takwil turun rahmat Allah. Jadi kalau begitu takwil itu adalah mazhab salaf. Imam Malik itu meninggalnya tahun 179. 179 itu masuk salaf apa khalaf? Salaf. Batasannya tadi 300. Ustaz kok nanya terus? Nah, ini memang perlu konsentrasi. Karena ini kalau tak konsentrasi, buyar. Jadi kalau saya ngajar, jamaah sekalian, Allah turun sepertiga, Allah turun tiap malam. Kapan itu? Sepertiga malam ke langit dunia. Tapi makna Allah turun itu adalah rahmatnya turun. Kira-kira saya ini pengikut salaf atau tidak? Pengikut salaf. Karena yang saya pakai itu adalah pendapat Imam Malik. Seandainya saya diam, Pak Ustadz, gimana sih mana Allah turun? Dia tanya-tanya, pokoknya percaya aja. Saya juga pengikut salaf, tapi mazhabnya namanya mazhab tafwid. Jelas? Oke, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Sekarang tentang masalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu binasa, hancur kecuali wajah Allah. Kalau tafwid enggak mau bahas wajah. Ustaz, arti wajah Allah pokoknya percaya aja, jangan bahas-bahas. As-sakitu anil kalam. Diam, enggak usah bahas, kata Ibnul Jauzi. Itu berarti mazhabnya tafwid, serahkan pada Allah. Tapi kalau ada Ustaz Somad menjelaskan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu hancur kecuali wajah Allah. Arti wajah Allah di sini adalah mulkah, kekuasaan Allah, bukan wajah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang binasa itu bukan wajah, yang binasa itu semua, yang kekal itu bukan wajah Allah, tapi mulkahu, kuasa Allah. Ketika saya memaknai wajah Allah itu jadi kuasa Allah, saya pakai mazhab apa waktu itu? Takwil. Siapa itu yang mentakwil? Sahih Al-Bukhari. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Cuman bagi orang yang enggak setuju takwil, dia bilang enggak boleh mentakwil. Siapa yang mentakwil berarti kafir. Ini di atas nih sebut. Ini kalaman bukanlah kalam muslim, kata dia. Ini bukanlah ucapan seorang muslim. Karena kata dia tak boleh mentakwil. Padahal Imam Bukhari sendiri mentakwil. Imam Bukhari meninggal 256. 256 itu salaf apa khalaf? Salaf. Kalau begitu salaf mentakwil. Jelas? Bisa pindah? Sudah berapa pembahasan tadi? Allah turun, habis itu wajah Allah. Sekarang betis Allah. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu disingkapkan betis. Padahal terus Ustaz, semana itu betis Allah? Yang kau tanya betis Allah. Pokoknya baca, beriman aja. Kalau begitu saya jelaskan namanya mazhab apa saya? Tafwid. As-sakitu anil kalam. Diam, tak usah bahas-bahas. Beriman aja, sucikan Allah. Tapi di sini tak begitu dikatakan. Yang dimaksud hari itu betis disingkapkan maksudnya al-amru syadidul mufzi. Pada hari itu huru hara amat sangat ngeri pada hari kiamat. Jadi makna betis disingkapkan itu kata kiasan dari huru hara yang amat sangat mengerikan. Itu ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Tabari. Ninggal 224. 224 itu salaf apa enggak salaf? Salaf. Ustaz marah? Enggak. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu disingkapkanlah betis. Bukan waktu itu disingkapkan betis, tapi menunjukkan asyaddu sa'atin fi yaumil qiyamah, kata Ibnu Abbas. Ini yang mentakwil ni Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu an, menunjukkan perkara saat itu amat sangat mengerikan. Yauma yukshafu an saqin syiddatul amri. Qala Ibnu Abbas awwalu sa'atin takunu fi yaumil qiyamah. Saat pertama pada hari kiamat. Qala Ibnu Abbas asyaddu sa'atin takunu fi yaumil qiyamah. Amat sangat. Sa'id Ibn Jubair tabi'in an syiddatil amri, saking mengerikannya pada saat itu. Ya? Sahabat Nabi mentakwil. Bisa kita pindah? Allah ketawa. Mana mungkin berani kita
menisbatkan ketawa kepada Allah. Allah ketawa. Makanya disebut Allahu Subhana. Allah Maha Suci. Karena ketawa itu sifat makhluk. Betis sifat makhluk. Tangan makhluk. Bagaimana kita menisbatkannya kepada Allah? Nah, ketika nanti ditanya orang, Ustadz, apa arti Allah ketawa? As-sakitu anil kalam. Diam, tak usah bahas-bahas. Percaya aja, sucikan Allah. Berarti saya pakai mazhab tafwid. Tapi ketika saya katakan arti Allah ketawa itu artinya Allah sedang menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Kalau begitu berarti takwil. Nah, yang mentakwil ini siapa? Qalal Bukhari. Imam Bukhari berkata, makna dhahiki arti ketawa ar-rahmatu, rahmat. Ceritanya kan sahabat Nabi ditanya Nabi, siapa yang mau nerima tamu malam ini? Saya ya Rasulullah. Kau nerima tamu ya? Pergi bawa sampai ke rumah, tanyanya bini, tak ada makanan. Ada makanan anak kita. Tak ada makanan bang, yang ada makanan anak kita. Dimasaklah sama istrinya. Masak kata dia. Dimasak sama istrinya. Anak suruh tidur. Pas mau makan tamu tuh dimatikan lampu. Tuan rumah ini pura-pura makan. Supaya tamu ini mau makan. Besok pagi datang Nabi senyum. Allah ketawa tadi malam menengok perbuatan kalian itu. Apa maksud Allah ketawa itu? Allah menurunkan rahmatnya pada kalian tadi malam. Ketika saya pahami ketawa itu artinya rahmat, maka saat itu saya sedang mentakwil. Yang mentakwil ini siapa? Imam Bukhari. Bukhari itu salaf atau khalaf? Tapi ada yang mengatakan ketawa itu tak boleh ditakwil. Yajibul imanu biha ala zahiriha. Wajib percaya kepada kata ketawa itu sesuai dengan zahirnya. La yajuzu ta'wil dhahik. Tak boleh ditakwilkan. Kalau ada orang mengatakan tak boleh ditakwilkan, sedangkan Imam Bukhari mentakwilkan. Ada orang mengatakan tak boleh ditakwilkan. Tak boleh ditakwilkan, kata dia. Padahal Imam Bukhari mengatakan takwil. Antum ikut Imam Bukhari yang salaf atau yang salib? Kalau saya ikut Imam Bukhari, antum ikut Imam apa? Ragu. Imam Bukhari mengatakan selesai. Ini masalah tangan Allah, jari-jari Allah. Jari-jari Allah. Ada yang mengatakan jari-jari itu mesti dipahami secara zahir, tak boleh ditakwil katanya. Al-muradu bihi asma' haqiqiyun. Yang dimaksud dengan jari itu adalah jari sebenar jari. Isbatul asabi' lillah. Hadis ini menetapkan Allah punya jari. Tak boleh ditakwilkan. Syekh, berapa jumlah jari itu? 5. Jari katanya jari Allah hakiki, memang betul jari, dan jari itu 5. Tadi udah kita bahas. Kalau tafwid tak usah bahas-bahas, serahkan aja sama Allah. Kalau takwil arahkan ke makna lain, tapi yang tetap menjaga kesucian Allah. Ini kira-kira masuknya kemana? Hah? Kalau tafwid, qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman antara jari jemari Tuhan. Ustaz, apa arti jari-jari itu? Pokoknya as-sakitu anil kalam.
Usah tanya-tanya, percaya aja. Itu berarti mazhabnya tafwid. Ini enggak. Kata dia, yang dimaksud dengan jari itu adalah jari memang sebenar jari. Berapa jumlahnya, Syekh? Jumlahnya 5. Sekarang saya jelaskan. Allah turun ke langit dunia. Mereka yang menetapkan arah bagi Allah berdalil dengan hadis ini bahwa Allah berada di atas. Jumhur mayoritas ulama menolak. Karena pendapat ini menetapkan bahwa Allah bertempat. Di mana Allah? Di atas. Berarti Allah bertempat. Ada beberapa pendapat tentang makna turun itu. Ada di antara mereka yang memahaminya secara tekstual. Mereka adalah musyabbihah. Gimana? Tertangkap? Berarti ada mazhab yang ketiga. Musyabbihah namanya. Diambil dari kata tashbih. Syabbaha yusyabbihu tashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Jari Allah macam jari makhluk 5. Bukan mazhab salaf. Karena mazhab salaf tadi cuma 2. Tafwid atau gimana? Sudah tertangkap? Memang kalau terlalu banyak makan daging kurban payah nangkap. Allah turun ke langit dunia. Tadi kalau takwil apa turun itu? Turun rahmatnya. Kalau tafwid serahkan jangan bahas-bahas. As-sakitu anil kalam ma'at tanzih. Kalau ini kata dia tidak. Apa kata dia? Faminhum man hamalahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Berarti memang Allah itu turun. Kalau Allah itu turun, berarti turun itu dari atas ke bawah. Kalau begitu Allah itu di atas. Berarti bertempat. Mereka ini adalah musyabbihah. Yang ngomong gitu siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz itu gelarnya Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. 300.000 hadis di kepalanya. Dia yang mengatakan kelompok ini namanya kelompok musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan saya, jadi jangan katakan Abdul Somad. Makanya saya kalau menjelaskan ini tak mau saya ceramah dalam khutbah, tak mau, mesti pakai kitab. Kalau tidak nanti disangka orang kita memfitnah. Imam Ibnul Jauzi, banyak ulama mazhab Hambali terpapar musyabbihah dan mujassimah. Bukan kata saya, kata siapa? Ibnul Jauzi. Wa ra'aitu min ashabina, aku lihat di antara sahabat-sahabat kami. Sahabat kami maksudnya ulama mazhab Hambali. Karena Imam Ibnul Jauzi ini mazhabnya Hambali. Man takallama fil usuli bima yasluh. Mereka bicara tentang akidah tapi kata-katanya tak layak. Wantadabat tasnif. Mereka bahkan menulis kitab. 3 orang di antaranya, Abu Abdullah bin Hamid wa sahibuhu al-Qadi wa ibnu Zaghuni fasannafu kutuban. Mereka menulis kitab. Aku lihat mereka dalam kitab itu mengatakan ada sifat-sifat yang kalau dipeturutkan menurut secara zahir, maka dia akan menyebabkan jatuh pada menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh, wajhan, Allah punya wajah. Ainain, Allah punya mata. Faman, ada mulut. Lahawan, ada rahang. Adras, ada gigi geraham. Yadain, ada tangan. Asabi, jari. Kafan, tapak tangan. Khinsaran, jari. Khinsar, binsar. Ibhaman, jempol. Sadran, dada. Fakhizan, paha. Saqain, betis. Rijlain, kaki. Yang jadi masalah, mereka ini sudah termasuk tasbih, tapi mereka selalu mengatakan nahnu ahlus sunnah. Ngaku-ngaku ahlus sunnah. Maka mereka ini, kata Imam Ibnul Jauzi, saking banyaknya ulama mazhab Hambali yang begini,
hatta sara la yuqalu hambaliyun illa mujassimun. Hampir rata-rata kalau sudah disebut imam mazhab Hambali mujassimun. Jisim artinya jisim, badan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau begitu musyabbihah itu umum, menyerupakan Allah dengan, kalau jisim lebih khusus, menyerupakan Allah dengan jisim, tubuh. Makanya gambarannya begini, musyabbihah, mujassimah. Musyabbihah lebih umum, mujassimah lebih khusus. Bisa kita teruskan? Yastatiru bimazhabis salaf. Mereka menutupi diri mereka bimazhabis salaf, ngaku-ngaku ikut salaf. Lisuhtin ya'kuluhu, karena mereka mau makan haram, au hutamin ya'khudhuhu, karena ada kepentingan yang mau diambil di situ. Sedangkan mazhab salaf itu huwa tauhid wa tanzih, mensucikan Allah, dunat tajsim wa tashbih, bukan mujassimah, bukan musyabbihah. Mereka itu sama seperti ungkapan syair Laila. Apa kata Laila? Wa kullun yadda'una wisala Laila wa Laila la tuqirru lahum bizaka. Semua ngaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila enggak begitu. Kalau ke sini cepat pahamnya ya. Wa kullun yadda'una wisala Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila enggak bilang. Semua ngaku salaf, tapi mereka sebetulnya bukan salaf. Bukan kata saya, kata siapa? Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam. Casingnya salam, isinya mujassimah. Wa kaifa yudda'a ala salaf annahum ya'taqiduna tajsim. Bagaimana mungkin mereka mengaku-ngaku salaf padahal mereka meyakini tajsim, mujassimah, tasbih, musyabbihah. Makna takwil bukan bid'ah Imam Asy'ari. Jadi kalau begitu, kalau ada orang mengatakan, kau usah ikut-ikut ceramah Somad tuh. Somad selalu kalau baca ayat, baca Quran takwil. Itu dia tuh ustaz ahli subhat itu. Takwil bukan bid'ah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari bukan tukang buat-buat takwil. Takwil itu sudah ada dari Ibnu Abbas mentakwil, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari mentakwil, Imam Malik mentakwil. Jadi Imam Asy'ari itu menyusun. Sama macam orang sholat. Kau sholat pakai apa? Mazhab Syafi'i. Jadi sebelum Imam Syafi'i itu tak ada fikih. Ada, cuman baru disusun secara terstruktur, sistematis Pak Ustaz, terserahlah. Baru pada masa Imam Syafi'i. Ada rupanya Nabi pernah bilang, rukun sholat ada 13, ada? Tak ada, baru disusun secara sistematis. Begitu juga dalam bidang akidah. Nah sekarang kalau ada ustadz mentakwil, salahkah dia? Tidak. Kenapa tak salah? Karena dia ikut salaf. Ini nampaknya saking traumanya nengok pemotongan sapi tadi, saya susah menangkap. Masih trauma bos, masih terbayang-bayang darah. Lam yakun huwa awwalu mutakallimun bilisani ahli sunnah. Innama jara ala sunani ghairihi wa ala nusrati mazhabin ma'rufin. Kata Imam Ibnu Asakir, Imam Asy'ari bukan orang yang pertama. Dia adalah orang yang menyusun, menolong mazhab ahlu sunnah. Fazadal mazhab sihatan wa bayanan. Dengan datangnya dia, maka mazhab ahlu sunnah ini menjadi lebih terang benderang. Walam yabtadi' maqalatan. Dia tak membuat ucapan-ucapan pendapat yang baru. Ikhtara'aha. Dia tak ada membuat-buat bid'ah. Wala mazhaban. Dia tak pula ada membuat mazhab baru. Apa kata pendapat Imam As-Subuki? I'lam, ketahuilah, inna Abul Hasani, sesungguhnya Imam Asy'ari, lam yubdi' ra'yan, dia tidak membuat pendapat baru. Walam yunshi' mazhaban, dia tak membuat mazhab baru.
Innama huwa muqarrirun. Dia menyusun limazahibis salaf. Jadi kalau saya mentakwil, apakah saya Abdul Somad, mazhab akidahnya Asy'ari? Saya pengikut salaf. Janganlah gara-gara ini kita berkelahi, tipis sekali. Munadhilun, dialah yang memperjuangkan salaf. Amma kanan alaihi, sesuai yang dibawa oleh sahabatu Rasulullah SAW. Falintisabu ilaihi innama huwa bi'tibari annahu aqada ala tariqis salaf nitaqan. Dialah yang menyimpulkan tali salaf itu. Wa tamassaka bihi wa aqamal hujaj. Dia yang menegakkan argumentasi-argumentasi wal barahin, dalil-dalil untuk melawan kelompok-kelompok ahli bid'ah di antara golongan Hasyawiyah, Mujassimah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah. Makanya Asy'ariyah itu disebut dengan golongan Ahlus Sunnah. La yuqalu Asy'ari illa Ahlus Sunnah. Hadis tentang Allah turun itu diriwayatkan 20 sahabat Nabi. Mustahil bagi Allah sifat-sifat ini. Kalau turun berarti ada 3. Gerak, pindah, berubah. Turun berarti ada berapa? Gerak, pindah, berubah. Apakah 3 ini mungkin bagi Allah? Mustahil bagi Allah. Maka manusia berada pada 2 pilihan. 1, takwil dengan makna yang mendekati. 2, diam, tak usah bahas. Antum pilih takwil atau diam? Saya kalau ngajarnya di jamaah pengajian, Ustadz, Allah turun, apa artinya Pak Ustadz? Percaya aja, imani aja, as-sakitu anil kalam. Yang tanya-tanya Bu ya, yang tanya-tanya. Ya Pak Ustadz. Tapi kalau di kampus, Allah turun itu apa artinya Pak Ustadz? Kata Imam Malik, kata Imam Auza'i, turun itu artinya tanzilu rahmatuhu, turun rahmatnya. Tapi ketika saya katakan Allah turun dari langit, dari aras ke langit dunia, macam aku turun dari kursi ini, berarti saya masuk mazhab musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Memahami teks dengan benar. An-nuzulu muhalun 'ala Allah. Turun itu mustahil bagi Allah. Li'anna haqiqatahu, karena hakikat turun itu al-harakah min jihatil ulu ila sufla. Turun dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah. Mustahil bagi Allah. Wa qad dallatil barahinul qati'atu ala tanzihihi. Allah itu suci daripada sifat turun itu. Falyata'awwalu dzalika bi annal murad, ditakwilkanlah bahwa maksud turun itu adalah nuzulu malakir rahmah. Yang dimaksud turun itu adalah turunnya malaikat rahmat. Atau yufawwad, tafwid, serahkan pada Allah, ma'a i'tiqad bitanzih, dengan meyakini bahwa Allah Maha Suci. Yang ngomong gitu siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juz 11 halaman 129. Wala yalzamu min kauni jihatail ulu was-sufla muhalan 'ala Allah alla yusafa bil ulu lianna wasfahu bil ulu min jihatil makna. Karena tinggi itu adalah tinggi kedudukan, bukan tinggi tempat. Allah itu tinggi. Wa huwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi. Tinggi tempatnya atau tinggi kedudukannya? Tinggi kedudukannya. Kalau saya katakan Allah itu tinggi tempatnya, berarti saya masuk musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tinggi tempatnya. Itu ngomong bukan saya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari.
Wal mustahil, mustahil kaunu dzalika min jihatil his. Mustahil dipahami Allah tinggi fisik di atas. Musyabbihah bukan salaf. Qala al-Imam al-Mujtahid Syekhul Islam Badruddin Ibnu Jamaah fi kitabih Idahid Dalil. Wa man intahala tawalla salaf. Siapa yang ngaku-ngaku salaf. Wa qala bi tashbih, tapi dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Au takyif, atau dia mengatakan begini caranya. Au hamlil lafzi ala zahirihi, atau dipahaminya lafaz itu mengikut makna zahirnya. Amma yata'ala Allahu anhu min sifatil muhdatsin. Allah tak mungkin seperti itu karena itu sifat makhluk. Fahuwa kadzibun fi intihalihi. Maka sesungguhnya dia pembohong, ngaku-ngaku salaf. Wa bari'un min qaulis salaf, dan dia sudah jauh dari pendapat ulama salaf. Wa'tidalihi. Kitab Idahud Dalil, cetakan 1 Darussalam, halaman 93. Bantahan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Iza inna ahadakum iza qama fi salatihi. Kalau ada di antara kamu salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka dia sedang bermunajat, berdoa kepada Rabbnya. Bainahu wa bainal qiblah, inna rabbahu, Rabbnya antara dia dan antara kiblat. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatih, janganlah meludah ke arah kiblat. Jangan meludah ke arah kiblat. Jangan meludah ke arah kiblat. Wa fihi rad, dalam hadis ini menolak ala man za'ama annahu alal arsy bi zatihi. Ini menolak pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy dengan zatnya, fisiknya. Kata siapa ini? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 508. Membantah orang yang mengatakan Allah berada di atas aras dengan zatnya. Di mana Allah? Di atas aras dengan zatnya. Ini bantahan. Bantahan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaisal arsyu bi maudhi'i istiqrarillah. Aras bukan tempat Allah. Tanazzaha an musyabahati khalqihi. Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Berarti kalau ada orang mengatakan Allah di atas aras, berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Mazhab apa namanya? Musyabbihah. Qauluhu istawa 'alal ars. Allah bersemayam di atas aras minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat. Alladzi yufawwadu ilmuhu ila Allah. Ilmunya serahkan pada Allah. Wa waqa'a tafsiruhu fil asal. Jadi kalau ada orang menanya, Ustaz, apa arti ini? Ilmunya serahkan pada Allah. Kalau begitu saya ditanya, Ustaz, apa arti ini? Serahkan ilmunya pada Allah. Saat itu berarti saya sedang berpegang dengan mazhab tafwid. Kalau gitu kita sudah bahas berapa mazhab? Tafwid, ta'wil, musyabbihah. Sedap kalau ngajar muridnya cerdas. Ini yang selalu ditanyakan. Kenapa kau tak ikut Imam Syafi'i? Itu yang selalu kan? Fikihnya ikut Syafi'i. Kenapa akidahnya enggak ikut akidah Syafi'i? Itu selalu dikatakan. Ini kata Imam Syafi'i. Tengok baik-baik. Ini berat nih. Al-qawlu fis sunnah, pendapat ahlu sunnah, allati ana alaiha, yang aku dalam pendapat itu, pendapatku begitu. Wa ra'aitu ashabana 'alaiha. Ulama-ulama mazhab Syafi'i juga seperti itu. Ahlul hadis alladzina ra'aituhum. Aku ketemu ahli hadis juga pendapatnya seperti itu. Wa akhadtu anhum. Aku mengambil hadis juga dari mereka. Mereka juga pendapatnya seperti itu. Mithla Sufyan, seperti Imam Sufyan. Wa Malik wa ghairihima. Mithli Sufyan wa Malik wa ghairihima. Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi,
Allah berada di atas arasy. Allah berada di atas arasy. Imam Syafi'i mengatakan Allah berada di atas arasy. Tadi kita bahas kalau ada orang mengatakan Allah berada di atas arasy berarti mazhabnya saya ulang sekali lagi. Tak fokus jamaah. Tengok sekali lagi. Wa annallaha ta'ala ala arsyihi. Allah berada di atas arasy, fi samaihi, di atas langit. Langit, di atasnya ada arasy, di atas arasy itu ada Allah. Allah di atas arasy. Kata siapa ini? Imam Syafi'i. Oke, kita mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Yang mengatakan Allah di atas arasy itu berarti musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas arasy. Kalau begitu Imam Syafi'i makanya saya bilang materi ini berat. Orang balik dari kantor, capek, di jalan macet, pengajian di masjid. Ini yang disodorkan. Apa tak error dia? Sedangkan yang habis makan daging kurbannya tak nangkap. Kan ringan materi ini. Allah di atas aras, di atas langit. Ini yang selalu disodorkan kepada jamaah. Kalian kan ikut mazhab Syafi'i. Kenapa tidak ikut akidah Syafi'i? Syafi'i mengatakan Allah di atas aras, Allah di atas langit. Diamlah jamaah, itu bodoh macam ayam kena minyak lampu. Dalam sanadnya ini ada namanya Abul Hasan Al-Hakari. Abul Hasan Al-Hakari itu statusnya lam yakun mausuqan bihi, tak bisa dipercaya, Mas Bro. Ibnu Najjar berkata, muttaham biwad'il hadis, dia terpapar pemalsu hadis dan tukang buat-buat sanad. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan Imam Syafi'i berkata Allah itu di atas aras, tak bisa diterima karena sanadnya ada pemalsu hadis. Kalau dalam sanadnya ada pemalsu berarti riwayat itu namanya dhaif jiddan. Dhaif jiddan tak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Tapi kalian yang mengatakan hadis dhaif tak bisa dipakai. Sekarang kenapa bisa dipakai? Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, Abul Hasan Al-Hakari ini kata dia, wa kana al-ghalibu ala haditsihil gharaib wal munkarat. Hadis-hadis riwayat dia itu banyak gharib-gharib dan mungkar-mungkar. Wa fi hadisihi asya'un mawdu'ah, dan banyak hadis-hadis palsu. Kalau begitu hadis yang riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas aras itu adalah riwayat jelas. Kajian sanad kedua. Di dalam sanadnya ada namanya Abul Is Ahmad bin Ubaidillah bin Qadis. Kadzab, pembohong, wadha, tukang buat hadis palsu. Itulah yang setiap pengajian ikut Imam Syafi'i, ikut. Lalu yang akidah Imam Syafi'i yang benar itu mana? Nih, yang ada dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, Imam As-Subki. Apa kata dia? Wa qala al-Imam Mujtahid Muhammad bin Idris Syafi'i. Ini akidah Imam Syafi'i yang benar. Innahu ta'ala kana wala makan. Allah itu sudah ada sebelum tempat itu ada. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyati kama kana qabla khalqihil makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Lalu kemudian Allah ciptakan tempat, maka Allah tak berubah. Karena kalau berubah bukan Allah. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Lalu Allah ciptakan tempat, maka Allah sama seperti sedia kala sebelum tempat itu ada. La yajuzu alaihi taghyir, tak boleh berubah fi zatihi, pada zatnya, wala tabdil fi sifatihi, tak boleh berganti dalam sifatnya. Maka Imam Syafi'i dalam akidahnya meyakini bahwa Allah itu maujud bila makan.
Allah ada tidak bertempat. Tapi yang selama ini selalu difitnah, Allah fi kulli makan. Itu bukan ahlu sunnah. Tak ada satupun ahlu sunnah Asy'ari mengatakan Allah fi kulli makan. Yang ada itu Allah maujud bila makan. Maka amanah ilmiah ini penting. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Bukan Allah fi kulli makan. Sekarang cerita masalah konsensus. Ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama. Ijma' riwayat 1. Wa mimman naqala ijma'a ahlil haqqi. Di antara ulama yang meriwayatkan ijma' ahlil haqq, kelompok yang benar, ala tanzihillah, Allah maha suci anil makan. Allah suci tak bertempat. Syekh Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi qala ma nassuhu wa ajma'u. Ahlu sunnah wal jamaah sudah ijma' ala annahu Allah Ta'ala la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Allah itu tak bertempat dan tak pula berlaku baginya zaman, waktu. Dah, lanjutkan. Ijma' riwayat 2. Kata Imam Al-Haramain, wa mazhabu ahlil haqqi qatibatan. Sepakat semua ahlil haqq Allah Ta'ala ya ta'ala anit tahayyuz. Allah maha suci, maha tinggi dari tahayyuz, bertempat. Wa takhassus, berkhusus. Tak dikhususkan bil jihad, tak bisa dikhususkan dengan arah. Berapa arah? Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu maksudnya Allah tidak dikhususkan dengan arah. Jadi kalau ada orang mengkhususkan satu arah, di mana Allah? Di atas. Berarti sudah keluar dari ijma'. Ijma' 3. Qala al-Qadhi Iyad yang banyak pendapatnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. La khilafa bainal muslimin, tak ada ikhtilaf di antara kaum muslimin qatibatan, secara keseluruhan. Faqihihim wa muhaddithihim wa mutakallimihim, ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli ilmu kalamnya, semuanya. Anna zawahiral waridata bi dzikrillah fis sama', bahwa ada yang mengatakan Allah di langit itu sama seperti ayat aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard wa nahwu laisat ala zahiriha. Allah di langit tidak bisa dipahami secara zahir, mesti ditakwilkan. Karena kalau dipahami secara zahir nanti bisa terjerumus kepada musabbihah. Riwayat 4. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Sepakat ijma' bahwa Allah itu tak dapat dibatasi tempat dan tidak pula dapat berlaku baginya waktu. Ijma' 5. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, in aqadal ijma', sudah ijma' ulama, annahu subhanahu laisa ma'ana bil makan wal jihah wal hayyiz. Allah itu tidak di tempat, bertempat macam kita, tidak berarah-arah tertentu dan tidak mengambil tempat. Abdul Somad ngambil tempat enggak? Ya, saya ngambil tempat. Sekarang di sini, habis itu nanti di sini, habis itu pindah tempat tidur. Mengambil tempat, tahayyuz, bertempat. Allah tak bertempat. Karena kalau Allah bertempat berarti Allah sama dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya ijma'. 6. Qala ahlul haqq, innallaha ta'ala muta'alin 'anil makan. Allah maha tinggi dari tempat. Ghairu mutamakkinin fi makan, dia tak menetap di satu tempat. Wala mutahayyizin ila jihah, dia tidak mengambil satu arah. Khilafan lil karamiyah wal mujassimah, berbeda dengan pendapat pengikut karamiyah dan golongan mujassimah. Kenapa? Karena mujassimah mengatakan Allah itu bertempat dan berarah. 7. Imam Saifuddin Al-Amiri, mayurwa anis salaf, riwayat-riwayat dari salaf min alfazin, lafaz-lafaz yuhimu zahiruha isbatil jihah. Kalau nampak pada zahirnya menetapkan arah dan tempat,
fa huwa mahmulun 'ala alladhi dzakarna min imtina'ihim an ijra'iha 'ala zawahiriha wal imani bi tanziliha wa tilawati kulli ayatin kull 'ala ma dzakarna anhum wa bayyana salaf al-ikhtilaf fil alfaz allati yutliquna fiha kullu dzalika ikhtilafun minhum fil ibarah ma'attifaqihim jami'an. Semua salaf sepakat makna annahu ta'ala laisa bimutamakkinin fi makan, bahwa Allah Ta'ala tak menetap di suatu tempat, wala mutahayyizin bijihatin, dia tidak mengambil satu arah. Jelas? Bisa pindah? Ijma' 8 Ibnu Jahbal, hahuna nazkuru aqidata ahli sunnah. Di sini kami mau menyebutkan akidah ahli sunnah. Aqidatuna annallaha qadim, Allah itu qadim. Qadim itu bukan tentara. Qadim itu tidak berawal. Wujud, qidam, baqa. Qidam, qadim tak berawal. Baqa tak berakhir. Qidam tak berawal. Ya qadim, ya qadim, ya qadim. Waktu istighosah kan ada tuh. Ya qadim, ya qadim. Di sebelah ini Pak Kapolres. Di sebelah ini Pak Dandim. Kata Pak Dandim, Pak Ustadz, sebut-sebut juga Pak Kapolres. Gara-gara tak mengaji. Padahal maksudnya Allah itu qadim, tak berawal. Azali, tak berawal, tak berakhir. La yusbihu syai'an, dia tak menyerupai sesuatu. Wala yusbihuhu syai'un, dan tak ada sesuatu yang menyerupai dia. Laisa lahu jihah wala makan, dia tidak punya arah dan tidak punya Jelas? Ijma' 9. Kata Imam Tajuddin As-Subki, mazhab fikihnya Syafi'i, mazhabnya Asy'ari. Abdus Somad Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Asy-Syafi'i fikihnya, Asy'ari akidahnya. Itu bukan buat-buatan orang sekarang. Ani Syekh Fakhruddin Ibni Asakir annahu kana yaqra' al-aqidatal mursyidah allati fiha innallaha ta'ala mawjud, Allah ada qabla al-khalqi, sebelum dia menciptakan makhluk. Laisa lahu qablun wala ba'dun, tak ada sebelum, tak ada sesudah, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang. Summa qala Ibnu Subki ba'da an zakara hadza akhirul aqidah walaysa fiha ma yunkiruhu sunniyun. Setiap dia ahlu sunnah pasti meyakini itu, bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh sebelum, sesudah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ijma' 9. Hah? Saya ngetes saja, masih ingat tak? Ajma'a ahlul haqqi qatibah, sepakat ahlul haq keseluruhannya, ijma' ala anna Allah Ta'ala la jihata lahu, Allah itu tak ada arah. Fala fauqa, tidak berlaku bagi dia atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itulah yang dimaksud dalam akidah tahawiyah, munazzahun anil jihati sitti, Allah itu suci dari 6 arah. Ijma' ke? Mazhabul firqah an-najiyah wa ma alaihi ajma' sunniyun. Semua ahlu sunnah ijma' annallaha ta'ala munazzahun, Allah maha suci, an musyabahatil hawadis, Allah suci dari menyerupai makhluk. Mukhalifun laha fi jami'i simatil hudus, wa min zalika tanazzuhuhu anil jihati wal makan, Allah itu suci dari arah dan tempat. Ke 12 Imam Yusuf Ad-Dijwi Al-Misri, anggota ulama al-besar Azhar. Wa'alam, ketahuilah, anna salaf qailuna bistihalatil uluwil makani, seluruh salaf mengatakan mustahil Allah itu di atas tempat. Khilafan li ba'dil jahalah, yang mengatakan di atas itu hanya jahalah. Jahalah itu orang-orang dulu, bukan kata saya, jangan nanti saya dibuli. Alladzina yaqbatuna khabata ashwa fi hadzal maqam fa inna salaf wal khalaf, sesungguhnya salaf dan khalaf muttafiqani, sepakat, alat tanzih, bahwa Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Keberapa nih?
13. Syekh Salama Al-Qudai Al-Azami Al-Syafi'i. Ajma'a ahlul haqqi, sepakat ahlul haq min ulama'is salaf wal qalaf ala tanazzuhil haqqi anil jihati. Allah maha suci dari arah, Allah maha suci dari tempat. Tak habis-habis ijma' ni Pak Ustaz. Ijma' riwayat ke-14. Qala al-muhaddis Muhammad Arabi Tabban Al-Maliki. Apa kata beliau? Ittafaqal uqala, sepakat semua orang berakal dari Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan sebagian ulama besar Hambali, ala anna Allah tabaraka wa ta'ala munazzahun anil jihah. Allah maha suci dari arah. Wal jismiyah, maha suci dari fisik. Wal haddi, maha suci dari batas-batasan. Wal makan, maha suci dari tempat. Wa musyabahati makhluqatihi, maha suci dari menyerupai Saya jelaskan ini. Kenapa lah Ustaz capek-capek menjelaskan ini sampai habis suara padahal tadi sudah khutbah. Udah berapa menit saya bicara? 1 jam. Ini terakhir. Kenapa Ustaz capek-capek menjelaskan? Ini tujuan saya. Nih habis. Allah di atas langit, di atas aras. Siapa yang tak percaya Allah di atas langit, wajib disuruh bertobat. Kalau tak mau bertobat, maka pancung kepalanya, campakkan kepalanya ke tong sampah. Sebutkan 3 kali. Juz 5, 52, Juz 5, 138, Juz 33, 179. Siapa yang tak percaya Allah di atas langit, maka disuruh bertobat. Kalau tak mau bertobat, pancung kepalanya, campakkan ke tong sampah. Sekarang anda tanya antum. Antum percaya tak Allah itu di atas langit? Percaya Allah di atas langit? Siapa yang tak percaya Allah di atas langit, maka ditangkap, pancung kepalanya. Bisa aja ini terjadi. Jelas apa yang saya sampaikan nih? Mudah-mudahan diselamatkan Allah anak cucu kita dari mengikut kelompok musyabbihah, mujassimah. Habis. Ini namanya fadam. Seperti mati lampu. Demikian. Mohon maaf banyak lancang saya menanya-nanya, bukan untuk kita semua supaya kita, karena materi ini berat. Dia tak sama macam akhlak. Kalau akhlak, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.